Mungkin ada dari kalian yang masih mempertanyakan, kenapa sih motor-motor 2 tak itu mesti pakai oli samping, padahal motor 4 tak nggak ada istilah oli samping? Apa yang bikin mesin 2 tak ini harus diisi oli samping? Nah, di video ini kita akan membahasnya. Jadi, oli itu fungsinya sebagai pelumas, baik itu oli samping atau oli mesin itu sama aja. Tapi, kenapa mesin 2 tak olinya terpisah? Nah, biar paham, kita perlu tahu sedikit tentang konstruksi blok silinder pada mesin 2 tak. Blok silinder pada mesin 2 tak dan 4 tak itu sangat berbeda guys. Seperti yang kalian lihat ya, blok silinder pada mesin 4 tak itu mulus atau rata tanpa ada saluran apapun. Sementara blok mesin pada mesin 2 tak itu banyak lubangnya. Lubang-lubang ini digunakan sebagai tempat keluar masuk material pembakaran. Kalau pada mesin 4 tak, material seperti bensin dan udara itu keluar masuk lewat katup ini. Jadi, material pembakaran langsung terhubung ke ruang bakar. Hal ini berbeda dengan mesin 2 tak yang melibatkan ruang engkol dalam mekanisme pembakarannya. Kalau kita bahas bagaimana pembakaran pada mesin 2 tak, campuran udara dan bensin dari karbu itu nggak langsung menuju ke ruang bakar, melainkan terhisap masuk ke ruang engkol terlebih dahulu. Ketika piston gerak ke bawah, campuran udara tersebut akan terdorong masuk ke ruang bakar melalui saluran transfer ini. Setelah itu, pembakaran bisa terjadi. Karena mekanisme pembakaran mesin 2 tak itu melibatkan ruang engkol, maka di dalam ruang engkol ini juga harus bersih alias harus tidak ada olinya. Karena kalau ada olinya, pasti ini akan langsung terbawa oleh aliran udara ke ruang bakar, sehingga ini justru akan menguras oli dalam waktu yang singkat. Tapi kan namanya poros engkol dan silinder ini juga sangat memerlukan pelumasan. Oleh sebab itu, ada sistem pelumasan sekunder atau yang biasa kita sebut dengan oli samping. Jadi, oli samping itu akan fokus untuk melumasi silinder dan poros engkol ini. Lalu, bagaimana caranya oli samping bisa menjangkau area tersebut? Oli samping bekerja dengan mencampurkan oli ke dalam aliran udara intake. Jadi, tangki oli samping akan terhubung dengan pompa yang letaknya di sini. Pompa ini terhubung dengan poros engkol mesin sehingga debit pompaannya dipengaruhi oleh kecepatan mesin. Lalu kemana arah pompaannya? Pompa ini akan memompa oli samping dari tangki oli samping ke intake manifold. Tepat sebelum memasuki ruang engkol, ada selang untuk mengeluarkan teresan oli samping sehingga oli samping bisa ikut terhisap bersama campuran udara dan bensin. Jadi yang terhisap masuk ke ruang engkol itu ada 3 material, yakni udara, bensin, dan oli samping. Otomatis, ketika campuran ini bergerak ke ruang engkol, oli ini bisa melumasi bagian poros engkol sekaligus silindernya. Ya, kurang lebih konsepnya seperti itu. Tapi, mungkin ada yang bertanya juga, kalau oli samping ini terhisap bersama campuran udara, kenapa nggak langsung pakai oli mesin aja? Kenapa harus dipisah? Itu karena ada perbedaan viskositas atau kekentalan antara oli mesin dengan oli samping. Oli samping dibuat lebih encer supaya bisa mudah tercampur dengan aliran udara. Sementara oli mesin juga akan melumasi bagian transmisi, yang kalau terlalu encer, ini justru akan membuat transmisi bunyi kasar. Nah, itulah alasan mengapa mesin 2 tak perlu oli samping. Sekian, semoga bisa menambah wawasan kita semua.